Saya ini anak yang sakit-sakitan sejak kelas 4 SD. Saya pernah diidentifikasi sebagai penyakit bronkitis, pernah juga sebagai asma. Parah sekali pernah dibilang tuberkulosis karena simpel aja, karena saya nggak bisa nafas. Selama sekian tahun itu saya rutin mengkonsumsi obat namanya antibiotik. Karena terlalu banyak minum antibiotik sehingga lambung saya rusak. Selalu apa yang saya buang lewat tubuh saya itu warnanya hitam. Artinya semua pencernaan udah berdarah lah, luka. Untuk saya bisa bernafas, saya harus minum antibiotik yang lebih keras. Konsekuensinya adalah kalau lambung saya, usus saya tidak kuat, maka kemungkinan saya akan meninggal dunia. Atau pilihan kedua, ya tidak usah minum obat. Tapi dengan catatan, saya tidak tahu kapan saya bisa bernafas kembali dengan normal. Dulu keluarga saya keluarga Kristen yang mencari Tuhan yang salah pada waktu itu. Dari kecil keluarga kami terbiasa untuk setiap tahun sekali kami pergi ke Gunung Kawi. Seingat saya kalau saya waktu kecil saya ke sana liburan, cari makan, lihat kodok, sama lihat perhiasan-perhiasan dari giok lah gitu-gitu. Saya pernah masuk kuilnya, saya pernah ngelihat papa saya juga ngeramal. Dari kayak stick yang banyak dikocok, nanti mana yang jatuh ada nomornya ditanyain ke suhu, terus itu peruntungan kita, ya ramalan seperti itu gitu. Sebelum papa saya meninggal, papa saya menceritakan bahwa dulunya saya ini sebenarnya anak yang mau diserahkan kepada dewa-dewa, dan saya pernah diajak ke suhu atau apa, barangkali bisa kayak dikasih tenaga dalam kayak, atau mau diserahkan kepada dewa tertentu. Tapi kemudian kami pulang. Alasannya apa? Saya tidak tahu. Suatu malam papa saya berdoa pada Tuhan yang beliau pernah kenal sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya ingat kira-kira ucapannya seperti ini. Tuhan Yesus, jikalau engkau memang ada dan nyata, tolong sembuhkan anak saya. Saya mau serahkan Alvin dan saya berjanji untuk melayani Tuhan seumur hidup. Itu doa papa saya. Doa yang simple, cuma doa yang sederhana. Saya kemudian diungsikan di sebuah daerah di Jawa Timur namanya Krian, tempatnya masih asri dan sehat lah gitu. Setelah dari sana, saya pulang kembali ke Yogyakarta. Saya sejak itu mengalami perubahan dan saya nggak pernah lagi yang namanya sakit di paru-paru saya. Itu yang saya ingat. Prosesnya gimana saya nggak ngerti, saya pun nggak paham gimana prosesnya. Tapi sejak saya diungsikan tadi dari Krian itu, papa saya cukup mengambil langkah yang buat saya cukup ekstrim sih. Dari yang mungkin ke gereja seminggu sekali sebelumnya, tiba-tiba jadi baca Alkitab terus dicatat setiap pagi, bahkan sampai bikin ruang doa. Jadi dari keluarga yang Kristen, seperti Kristen yang cuma di mulut, tiba-tiba jadi kepala keluarga yang luar biasa buat saya gitu. Sama seperti waktu papa saya berdoa buat saya ingat banget doanya nggak pakai teriak-teriak, nggak pakai ini itu. Papa saya cuma ngomongin hal yang sederhana banget lah. Dan papa saya lakukan itu dengan komitmen yang benar gitu. Masalah mujizat mungkin nggak setiap orang mengalami. Tapi saya percaya kalau kita masih punya lutut dan mulut untuk berdoa, ya lakukan saja. Dari komitmen kita yang sederhana, kita lakukan dengan setia. Siapa tahu sesuatu hal yang besar terjadi buat kita. Tanganku dipegang teguh. Saya Alvin Kurniawan, ini aku dan sebuah cerita.